Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2003 dengan NIM 11S23052. Tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk mempresentasikan praktikum kelima dari algoritma dan struktur data, yaitu mengenai apa ya ini? Eh, Trace and hash table. Trace atau trace? Trace lah. Trace kurang E-nya. Trace and hash table. Tree itu tree konsep di sini. Jadi jadi ada root, ada parent node, baru ada child node, baru ada tree, ada baru ini leaf. Leaf itu dia nggak punya keturunan lagi, nggak punya child. Nah, lalu rootnya itu bagian kiri dari root itu adalah nilai yang lebih kecil dari dia. Baru nilai yang sebelah kanannya itu adalah nilai yang lebih besar dari dia, gitu. Sedangkan hash table itu sama kayak ArrayList, mirip ArrayList, tapi ArrayList kan cuma menyimpan 1, 2, 3. Sedangkan hash table itu kita bisa menyimpan kayak gini. Jadi ada key sama value. Ada key sama value. Sedangkan si key sama si value itu berada dalam satu ini hash function. Dan berarti nanti ada satu indeks yang mereka punya. Sini saya akan bahas studi kasus. Jadi, eh di sini yang pertama ada hapus note tree. Kita hapus note-nya. Ini adalah ini fungsinya sudah saya buat. Sebenarnya ini belum sesuai cek style ya guys. Nanti saya akan perbaiki. Oke. Belum sesuai cek style ya guys. Ini. Mhm. Karena belum di cek style juga. Jadi belum ada kuning-kuningnya. Sini kok. Kenapa error ya? Load packets. Jadi pertama kita bahas binary search tree. Untuk studi kasus yang hapus note ya. Di sini saya buat nama fungsinya sebagai delete. Jadi, nilai balikannya adalah boolean, lalu dia menerima parameter integer yang variabelnya namanya stable value. Nah, lalu jika rootnya itu sama dengan null, sound ini yang mana penima? Tapi setelahnya belum jalan. Picture. Nggak jalan setelahnya. Picture. Nah, ini.
Nanti saya akan pakai guys. Oke. Jadi di sini kita akan bahas yang delete. Jadi jika root sama dengan nol, berarti kalau root itu tadi kan paling atas. Kalau rootnya sama dengan nol, berarti otomatis si tree-nya ini kosong. Berarti dia return false. Nggak ada yang bisa di delete. Nah, jadi di sini saya membuat root itu namanya sebagai temp. Lalu saya inisiasi parent yang tipe datanya not sama dengan nol. Nah, lalu ini jika temp tidak sama dengan nol dan temp.value tidak sama dengan value. Jadi ini untuk mengecek, untuk ngambil nilai yang sebagai yang mau dihapus. Siapa yang mau dihapus? Kita nyari siapa yang dihapus. Nah, jadi jika si rootnya itu tidak sama dengan nol, berarti siapanya ini nggak kosong dan temp.value-nya tidak sama dengan value. Kondisinya berarti kalau si value-nya sama dengan root, ya berarti langsung hapus saja, nggak usah dicari-cari. Sedangkan ini kita mau cari versi saat si tab dan saat si root-nya itu tidak sama dengan value. Nah, jadi baru di sini si parent-nya itu sama dengan temp. Kita ganti parent sama dengan temp. Nah, jadi jika value-nya itu kurang dari temp.value, berarti dia lari ke kirinya. Karena kan dari sebelah kiri adalah lebih kecil dari root. Maka baru tempnya itu diganti jadi sama dengan temp.left. Jadi ceritanya si root-nya itu berganti ke parent-nya. Ke yang selanjutnya itu jadi root-nya. Jadi sistemnya lah gitu. Lalu jika tidak, berarti kalau dia lebih besar, kita periksa yang sebelah kanannya. Gitu. Jadi cara ceknya tuh sebenarnya, si contoh ya. Soalnya, oh dari sini aja ya. Dari yang ini. Jadi kan tadi ada contoh kan ini. Nah, jadi contoh kita mau hapus yang yang inilah yang 7 ya. Jadi kita cek dulu. Berarti temnya sama sekarang temnya itu sama dengan 8, parentnya 0. Tapi parentnya setelah masuk ke looping ini parent sama dengan tem. Berarti parentnya sama dengan 8 sekarang. Nah, lalu kita cek yang ke sebelah. Oh, si value-nya kita hapus yang mau kita cek adalah angka 7. Sedangkan 7 itu lebih kecil dari 8. Berarti kita pakai yang versi ini. Nah, berarti karena dia kurang dari 8, maka temnya berubah jadi tem.left. Jadi tem.left itu kan 5, berarti temnya sekarang sama dengan 5, baru parentnya sama dengan 5. Oh enggak, parentnya masih sama dengan 8. Parentnya masih sama dengan 8, tapi temnya udah ganti jadi 5. Baru habis itu selesai looping pertama, baru masuk ke looping kedua. Looping kedua ternyata si 5 itu belum sama dengan value-nya, belum didapat. Berarti kita cek lagi. Kita cek lagi ke dalam ini. Baru kita ubah lagi si parentnya sama dengan temp. Berarti tadi kan tempnya sama dengan 5. Berarti parentnya sama dengan 5 sekarang. Baru apakah si 7 itu lebih kecil dari 5? Enggak. Berarti lari ke kanannya. Berarti lari ke sebelah sininya. Nah, baru sebelah kirinya ternyata adalah berarti temp sama dengan temp dot right. Temp dot right-nya adalah 7. Berarti tempnya sekarang adalah 7. Nah, baru habis itu masuk ke looping ketiga, ternyata udah ketemu bahwa temp.value sama dengan value. Karena tadi kan temp.value adalah 7. Tadi kan ternyata sama dengan 7, berarti temp.value sama dengan 7. Value yang kita cari adalah 7. Berarti ketemulah si tempnya, si nilai yang mau dicari itu ketemulah si 7, di posisi si inilah. Berarti kita udah ketemu dan disimpan dengan variabel temp nantinya. Dan ketemunya di saat parentnya sama dengan 5. Nah, jadi jika temp sama dengan 0, return false. Berarti karena kan tadi yang dicari itu disimpan dengan nama temp, berarti kalau dia nggak ketemu return false. Baru ini yang pertama ini kondisi kalau dia itu nggak punya anak. Jadi si 7 yang tadi ini kondisi saat si 7 ini nggak punya anak, nggak punya daun lagi ke bawah. Jadi temp.left sama dengan 0 dan temp.right-nya si 7 ini sama dengan 0 juga. Jadi jika maka jika tempnya itu adalah root, jadi dia yang mau dihapusinnya adalah ternyata adalah sebuah root, maka rootnya akan langsung 0. Namun jika si parent dan left-nya sama dengan temp, jadi artinya tadi kan si parent-nya misalnya adalah 5. 5. Kalau si yang dihapus itu ada di sebelah kirinya, berarti sebelah kirinya langsung 0.
Nah, kalau yang ini kan versi sebelah kanannya, kainnya dari sebelah kanannya, maka si sebelah kanannya akan langsung dihapus. Itu untuk versi tidak ada anak. Jadi nggak ada yang dipikirkan hal lainnya, langsung hapus saja. Nah, namun jika ada anak, satu anak, ini anak jika ini kan time dot left sama dengan nul, berarti anaknya ada di sebelah kanan. Nah, jika time-nya sama dengan root, maka root yang diganti sekarang itu adalah jadi time dot right-nya dia. Jadi dia kan kayak satu anak yang sebelah kanan. Kalau dia ada sebuah root, berarti yang sebelah kanannya dia yang jadi rootnya. Namun jika parent dot left sama dengan time, berarti yang dia mau dihapus ini adalah sebelah kanan dari si parentnya, maka kalau si parent dot left-nya itu sama dengan time yang mau dihapus, maka si parent dot left-nya itu sama dengan eh, si right dari siapanya, si yang mau dihapus tadi. Jadi ini kan parentnya. Kalau yang dihapusnya ada di sebelah kiri, maka kan karena dia punya satu anak yang sebelah kanan, maka anak yang sebelah kanan yang akan langsung mengisi posisi dia. Itu juga untuk yang sebelah kanan ini. Baru ini jika dia punya satu anak tapi sebelah kiri sama juga kayak tadi. Jadi jika yang ini untuk urut depan lah ya. Jadi kalau parental left-nya itu sama dengan tem, ini aja. Parental left itu sama dengan tem, berarti yang dihapus itu ada di sebelah kiri si parent ini. Maka ininya tuh nanti akan dihapus karena dia cuma punya satu anak sebelah kiri, maka anak yang sebelah kiri itu yang mengisi posisi dia. Baru habis itu ini untuk posisi yang dua anak ya. Jadi saya buat note baru namanya successor yang sebenarnya successor itu sama dengan time dot right. Jadi successor tuh jadi karena kan ini ada dua anak. Jadi saya buat yang mengisi posisi dia itu adalah sebelah kanannya. Nah, jadi si successor eh Campbell Ryan. Jadi successor itu sama dengan sebelah kanan yang mau dihapus ini sebelah kanannya. Sedangkan successor parent itu sama dengan temp. Berarti successor parent adalah yang mau dihapus. Nah, jadi kalau si successor dot left ini tidak sama dengan nol, nggak sama dengan kosong. Berarti contohnya yang mau dihapus itu tadi adalah inilah 16 yang mau dihapus. Berarti suksesor itu adalah time dot right. Berarti suksesornya ada 20. Sedangkan suksesor parentnya adalah 16. Karena kan suksesor parent sama dengan time. Nah, jadi kalau si suksesor dot left itu tidak sama dengan nol. Oh, ini yang tidak sama dengan nol ya. 12 lah. Jadi contohnya time-nya itu adalah 12. Jadi suksesor itu sama dengan time dot right 16. Berarti suksesornya 16. Suksesor parentnya adalah 12. Nah, jadi jika si suksesor dot left-nya itu eh suksesornya tadi kan sama dengan 16. Suksesor dot left tidak sama dengan 0. Iya, nggak sama dengan 0. Sama dengan 13. Berarti suksesor dot left-nya sama dengan 13, maka suksesor parent-nya itu si 12 ini tadi akan sama dengan si suksesor. Suksesor sama dengan 16. Jadi karena yang mau dihapus adalah 12, maka 16 ini akan mengganti posisi dia. Enggak, suksesor parent-nya sama dengan 16. Cuman ganti nama aja, suksesor parent-nya sama 16, sedangkan si suksesor itu sama dengan suksesor double. Suksesornya tadi 16. 16 sama dengan 13. Parent-nya sama dengan 16. Udah bingung gak ya? Sorry. Oh, ini.
Jadi kan successor dot left-nya kan tidak sama dengan nol. Jadi sebelah kiri dari 19 kan tidak sama dengan nol. Jadi diubah si successor parent-nya sama dengan successor, baru successor sama dengan successor dot left. Secara nggak langsung successor parent-nya sama dengan successor dot left. Jadi nanti 13 ini akan menggantikan posisi ini. Sedangkan 16 ini tetap di sini dan 20 tetap di sini gitu. Nah, baru temp dot value sama dengan successor dot value. Jadi ini cuma mengubah si temp dot value itu yang diubah itu sama dengan successor dot value gitu aja. Nah, baru ini jika successor parent dot left itu sama dengan successor, berarti kalau sebelah kiri dari si successor parent ini sama dengan successor sama dengan 16, maka successor parent dot left itu akan sama dengan successor right. Jadi ini karena nggak ini kebetulan kosong ya, kita pakai yang versinya aja. Jadi kalau ini versinya, kalau successor parent dot right-nya sama dengan successor. Jadi kalau successor parent dot right-nya sama dengan 16, berarti 16 sama dengan successor, karena successornya 16. Nah, jadi karena dia sama, maka si successor parent dot right ini akan diubah jadi yang right dari si dia. Jadi right dari 16, right 16 adalah 20, berarti 20 menggantikan satu daftar yang nggak sama dengan restoran gitu lah. Nah, tapi itu kan kondisi kalau 12 yang dihapus. Kalau 16 yang dihapus, maka suksesornya itu akan sama dengan eh suksesornya akan sama dengan mana ya? Suksesornya akan sama dengan jadi oh suksesor sama time dot right. Berarti suksesornya sama dengan 20, suksesor parentnya sama dengan 16. Kita nggak pakai ini karena suksesor dot right-nya itu sama dengan 0. Langsung ke sini aja. Jadi karena successor kita pakai versi ini kan berarti. Karena successor parent dot right-nya itu sama dengan kita nggak pakai ini juga karena ini karena successor parent dot right-nya itu karena successor parent dot left dot right itu sama dengan ini successor parent dot dot right sama dengan successor right. Oh, ini artinya kita pakai yang ini kan. Karena successor parent dot right sama dengan successor dot right. Berarti nanti successor parent dot right ini, si 16 ini akan berubah jadi successor dot right-nya. Jadi 20 naik ke sini karena 16 yang dihapus. Berarti ini versi untuk uh, yang inilah, yang dihapus itu satu langkah sebelum lift-nya. Sedangkan ini tuh untuk yang dua langkah sebelum lift-nya gitu. Lift down ya, lift down. Jadi, baik itulah. Jadi return true. Sekarang kita akan jalankan fungsinya. Kenapa saya buka ini? Mana ya? Kita ambil contoh yang mereka buat saja. Tadi kayaknya ada di sini angka banyak-banyak. Jadi kita pakai ini aja. Ctrl V. Nah, tadi berdasarkan ini, berarti kan root nanti 47. 47 berarti ke kanannya adalah 21. Baru 76. Berarti 47, 21, 76. Baru 47, 21, 18. 47, 76, 52. 52 sebelah ini. 47, 76, 52, 82. Berarti nanti 47, 76, 52, 82. Berarti kalau kita hapus si 76 ini yang otomatis. Nah, itu adalah si 82 ini ya. 82 ini. Berarti kita akan cek. Kita akan uh, delete dulu ya. Tadi aku buat fungsi contoh yang delete tidak. Oh ya, sekarang delete. Delete. Saya minta maaf guys. My3 my3.delete integer value adalah si 76 ketik koma. Baru kita akan kita print nilainya. Sistem dengan my3 root. Berarti kita akan cek apakah di sebelah kanannya root itu udah ganti jadi 82. Berarti my3.root dot right dot value
Benar 82. Nah, kita lanjut lagi. Lanjut ke soal yang ke B, itu menghitung jumlah not. Menghitung jumlah not itu fungsinya sini saya buat sebagai count not. Count not. Dan nilai baliknya adalah tentu integer. Nah, parameternya adalah sebuah not. Nah, jadi not not itu berarti satu elemen yang ada di tree itu ya. Nah, jadi jika not yang dikasih itu sama dengan nol, maka return nol. Berarti gak ada yang mau dihitung salah. Nah, namun jika tidak, ini kan kayak ada mirip recursive. Recursive. Nah, jadi jika tidak, berarti kalau dia nggak kosong, berarti ceritanya dia ada tree-nya. Berarti sama dengan, karena kan ini not kan, not. Not not nih kalau not yang dikasih sama dengan kosong maka return nol, nol hasilnya. Namun jika tidak, kita akan tambahkan satu tambah count not not left, count not not right. Nah, jadi kenapa ada tambah satu depannya ini? Karena not yang dihitung, yang dicek sekarang ini itu terhitung sebagai satu. Nah, karena dia nggak sama dengan nol, jadi dia nggak jadi dia menggunakan else ini. Jadi diperiksa lagi sebelah kiri sama kanannya, makanya ditambahkan count not yang sebelah kirinya dia, baru count not yang sebelah kanan dia. Jadi kita jumlahkan, kita totalkan deh semua. Berapa perhitungan dari not left-nya, berapa perhitungan si not right-nya, baru tambah satu. Jadi kita akan hitung dia menggunakan my tree dot count not. Kita panggil not-nya adalah my tree. Note-nya kita bikin, note yang kita panggil adalah si root-nya aja ya. Get root. Jadi, berarti note yang pertama yang diperiksa nantinya adalah si 47 ya guys. Kenapa ini? Oh, jadi ini sistem out print line. Karena dia kembalinya adalah integer, jadi kita panggil sistem out print line di sini. Baru kita panggil fungsinya. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Benar. Lalu selanjutnya kita akan bahas yang ini. Menghitung jumlah daun. Berarti count leaf. Nah, sama kayak tadi, ini mirip-mirip. Pakai recursive juga. Jadi parameternya adalah sebuah not, tipe kembaliannya adalah integer. Nah, jadi jika not yang dikasih itu sama dengan 0, maka akan langsung return 0. Namun, jika not left-nya sama not right-nya dia itu sama dengan 0, dia terhitung sebagai sebuah daun, makanya return 1. Nah, kenapa harus pakai dan? Karena sebuah leaf itu adalah saat sebelah kiri dan kanannya dia itu tidak ada. Jadi dia kebetulan sebuah child yang nggak ada bawahannya, yang nggak ada keturunan. Nah, jadi return sama dengan 1. Jadi ini jika seperti ini. Nah, lalu else kita periksa lagi. Oh, ini else lah. Nah, namun jika tidak, maka kita akan kalau enggak, kalau fokus kondisi enggaknya berarti antara left atau right-nya itu terisi atau kedua-duanya terisi, maka dicek lagi si sebelahnya, maka return count left not dot left tambah count left not dot right. Kita periksa si left sama si right-nya. Nanti si left-nya itu akan jadi si not di sini, right-nya itu bukan. Jadi kita periksa lah si left sama si right-nya dia. Jadi nanti berapa dapat dari sini leave-nya, berapa dari sini tambahkan, baru tambahkan ini satu. Enggak, dijumlahkan aja. Enggak tambahin. Ini kondisi kalau emang note yang dikasih itu kebetulan langsung down. Nah, sedangkan ini note yang dikasih adalah enggak down ya. Jadi kita akan jalankan dia. Kita akan buat dua versi ya. Yang pertama itu adalah versi eh sebuah untuk yang note, sekarang yang leaf. Dan kita akan hapus si 76 ini. Iya. My tree dot delete 76. Karena kalau 76 dihapus, bahkan nanti kan 82 naik ke atas. Sedangkan 82 itu masih punya anak ke sampingnya si 52. Berarti nanti anaknya akan ada 3. Si leaf-nya akan ada 3. Kita cek benar atau enggak. Berarti nanti jumlah node-nya adalah 6.
benar jumlah node-nya adalah 6, sedangkan leaf-nya adalah 3. Karena kita delete si 76. Sedangkan sekarang kita coba nggak hapus si 76. Berarti dia harus 74. Bentar. Benar 74. Berarti kita lanjut ke yang hash table. Kenapa jadi set X? Hash table itu eh di sini ada temukan duplikasi. Jadi ceritanya akan nanti dikasih sebuah array yang berisi beberapa integer lalu kita disuruh mengambil nilai apa aja yang duplikat dari si array yang dikasih seseorang ini. Jadi di sini ada find duplicate. Nah, jadi find duplicate ini nilai balikannya ada array list integer karena kemungkinan akan ada beberapa integer yang dia adalah duplikat. Jadi dia array list, enggak integer. Tapi array list. Nah, parameternya adalah sebuah array yang tipe masing-masing elemen adalah integer. Jadi di sini saya inisiasi dulu dengan membuat sebuah array list baru, di mana array list barunya itu adalah tipe datanya adalah integer, namanya adalah all duplicates. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan semua array yang dia duplikat. Jadi makanya namanya all duplicates. Nah, lalu di sini ada for each. Nah, for each untuk memeriksa, untuk mengiterasi masing-masing nilai yang ada di si array yang di-input tadi. Jadi ini makanya di sini titik dua array. Nah, masing-masing elemen itu saya buat namanya sebagai num. Nah, jadi jika contains k. Nah, jadi sebenarnya di sini saya buat nama fungsi namanya contains k. Contains k itu untuk memeriksa apakah oh untuk memeriksa apakah si K yang dikasih itu, yang dikasih sama mereka ini, apakah udah ada di dalam hash table yang sekarang ini ada, gitu. Nah, jadi ini untuk memeriksa contains key, memeriksa apakah string.value of num, jadi dari si num yang mau diiterasi, contohnya num yang pertama lah, num 1. Apakah si num 1 ini sudah ada di si si sekarang si table yang namanya itu saya buat adalah data map kayaknya. Data map. Jadi apakah si num ini udah ada di si data map-nya, si num 1 sudah ada di data map-nya. Lalu jika dia sudah ada, berarti kalau contains key-nya nanti adalah true nilai balikannya, maka diperiksa lagi jika apakah si num ini udah masuk ke dalam duplicate sini. Nah, jadi kalau dia tidak masuk, belum masuk ke dalam duplicate sini, all duplicates contain all duplicates. Jika ini berarti mengecek apakah kalau si num satunya itu belum masuk ke dalam si list yang namanya all duplicates ini, jika dia belum masuk, maka dia akan dimasukkan ke dalam si all duplicates ini. Namun jika dia nilainya ada di situ, maka dia nggak akan dimasukkan. Berarti secara otomatis, kalau dia duplikat, dia akan dimasukkan. Tapi kalau dia nggak duplikat, dia nggak akan dimasukkan. Jadi, sebenarnya saya kurang mampu. Saya ini. Ya begitulah. Nah, lalu ini else. Nah, tadi kan ini versi untuk yang dia si key sinumnya ini sudah ada di dalam data map-nya. Namun jika tidak ada si data map-nya di dalam itu, maka kita akan tambahkan dia ke data map menggunakan fungsi set. Yaitu kita masukkan si key-nya adalah sinum itu sendiri, namun karena si num itu tipe datanya adalah integer, kita ubah ke string, lalu value-nya saya buat 0 karena tidak penting, jadi value-nya adalah 0. Nah, lalu kita return semua yang duplikat itu. Nah, lalu di sini saya akan coba jalankan uh, fungsi si find duplicate tadi. Di sini kita akan build dulu ini hash table-nya. Mana app.java?
Baru kita buat dulu. Kita buat dulu si arraynya sama dengan kita ambil yang ini aja ya. Yang dari contoh aja guys. Contoh. Ini dari soal macam ini. Baru habis itu kita panggil lah si my has table tadi. My has table contains key. Nah, ini ada array. Jadi koma. Kita panggil langsung. Tunggu, has table-nya ah terus kayak pakai sistem outprint line deh. Sistem outprint line karena dia itu lagi. Ya, jadi kan ini array-nya yang kalau kita tengok langsung ya 3 sama 2 lah yang duplikat. Jadi dan benar 3 dan 2 yang dikeluarkan. Jadi kita akan bikin contohnya 4 kita tambahkan ke sini, baru kita clone package, kita panggil fungsi. Apakah 3, 2, 4 muncul? Iya, 3, 2, 4 muncul. Lalu kita lanjut ke selanjutnya adalah karakter pertama yang tidak berulang. Jadi mencari karakter pertama yang tidak berulang dari hashtag dari sebuah inputan yang dikasih pengguna. Sorry. Jadi ini ada tabel yang sudah saya buat namanya adalah find first. Find first. Jadi di sini akan ada inputan yang namanya adalah teks, tipe datanya string, nilai kembaliannya adalah karakter. Karena kan huruf pertama yang tidak berulang di karakter. Nah, jadi di sini ada for each untuk mengiterasi si teks meetup tadi. Jadi teks itu kita ubah dulu ke array yang tipe datanya adalah karakter. Jadi teks to char array. Nah, lalu masing-masing elemen itu saya buat namanya adalah C. Nah, jadi di sini ada integer current. Integer current itu sama dengan ini saya sama kayak template fungsinya ya. Jadi integer current itu sama dengan get string dot value of C. Jadi get itu kan untuk mengambil nilai mengambil 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 value dari si key yang kita berdasarkan key yang kita inputkan sedikit ini. Nah, jadi di sini kita akan get si apa nih si C ini misalnya C1 lah, C1 dari text to char array ini jadi C1-nya. Jadi kita periksa apakah C1 itu di sini adalah sebagai key kita saya buat dia sebagai key ya. Jadi kita periksa apakah si C1-nya itu uh, kita get si C1-nya dari ini dan get itu untuk memeriksa si stability puncaknya ya. Nah, jadi kalau karena si C1 masih pertama berarti otomatis kan dia belum dimasukkan ke dalam hash table si karakter itu ke dalam hash table belum dimasukkan. Berarti otomatis nanti nilai balikannya akan nol karena dia nggak ada di get itu dia nggak ada di fungsi itu berarti di hash table itu berarti nanti nilai kembalinya akan nol. Jadi kemungkinan currentnya sama dengan nol. Maka nanti jika currentnya sama dengan nol, berarti otomatis si karakter ini belum ada di dalam si hash table. Maka kita tambahkan si karakter yang terdalam hash table. Tapi di sini saya pakai put bukan set. Karena di set yang dikasih di modul itu dia itu kalau dia si key-nya udah ada di situ, si key-nya udah ada di situ, terus kita tambahkan lagi si key, kita set lagi si key yang key-nya sama tapi value-nya berbeda, dia akan ada. Jadi bukan si value nggak update. Jadi sih saya buat versi saat si
dikasih kita mau nambahkan si key sama tapi value berbeda jadi yang key yang lama kita update value-nya. Nah, jadi ini sama kayak yang di apa ya, hampir sama ini integer index has sama dengan has key bla bla bla. Tapi di sini di else-nya ini not itu sama dengan temp data map index. Jadi temp sama dengan data map index jika true. Jadi kalau si temp.key itu equals key, jadi untuk memeriksa apakah si key yang kita input itu udah ada di situ sebenarnya. Kalau dia ada, maka si si key yang lama itu kita ganti menggunakan temp.value sama dengan value. Baru saya sama sih sama set itu sih bedanya sama put ini. Makanya di sini saya buat put kenapa saya buat seperti ini nanti lah. Nah, jadi kita put si string dot value ini si kita tambahkanlah si karena tadi kan dia nol, berarti belum ada dia di hash table. Kita tambahkan lagi di ke hash table itu menggunakan put value-nya sama dengan satu. Arti value sama yang satu di sini artinya si apa tadi karena kan tadi kan kita mau meriksa berulang kan. Jadi kalau dia contohnya A, kita tambahkanlah si A ini dari tadi kan namanya adalah ini kan Abdullah. Jadi kita tambahkanlah A ini ke dalam si hash table ini, tapi value-nya masih satu. Nah, jadi nanti setelah berulang kali lah for each ini, kan nanti kan ada kan menambahkan A lagi kan. Pokoknya value-nya masih satu lah pertama. Nah, lalu jika else, kan ini current-nya, berarti ini versi saat current-nya tidak sama dengan 0. Berarti ada nilai current-nya, misalnya 1 atau 2 atau 3. Sama lah kayak posisi tadi, si A itu value-nya udah sama dengan 1. Jadi, kita put si string dot value c itu lagi ke dalam itu, tapi kita ganti current-nya jadi current plus 1. Jadi kita tambahkan nilai current sebelumnya. Current itu adalah hasil dari get ini tadi kan, hasil get value tadi. Jadi kita kita tambahkan lagi get value-nya ke 1. Makanya sama dengan kayak ini. Kalau nanti si for each-nya nyampe ke si up yang posisi ini, maka nanti kan tadi kan si A itu sama dengan 1, berarti 1 tambah 1 value-nya jadi value-nya itu jadi sama dengan 2. Nah, baru jadi nanti key-nya nggak banyak. Jadi hanya key yang duplikat itu dia nggak muncul 2 kali atau beberapa kali. Jadi hanya jadi value-nya lah yang bertambah. Jadi tentunya kalau value-nya 2 berarti si A itu ada di situ. Kalau value untuk L itu ada 5 berarti L itu ada 5 di string itu. Nah, lalu di sini ada for each untuk mengiterasi sama juga kita ada mengiterasi. Nah, lalu jika si get value-nya itu sama dengan 1, kita C, langsung selesai. Nah, jadi ini kan untuk iterasi. Iterasi itu kan ya yang paling pertama dari indeks 1 yang dicek. Nah, jadi contohnya lah si A ini tadi dicek ke dalam ini. If get string dot value sama dengan 1 kan nggak benar karena A ada 2 kali muncul. Jadi dia nggak masuk. Nah, terus B nggak ada muncul sama sekali. Jadi if get string dot value dari B itu sama dengan 1 dan ternyata benar sama dengan 1, maka akan langsung return B. B itu akan langsung di return. Dan setelah di return B-nya dia akan langsung keluar. Berarti iterasi yang langsung selesai, nggak dicek lagi yang selanjutnya karena kita yang ambil yang pertama. Lalu di sini kita akan jalankan fungsinya system out print line find first array dari teks aja. Kita ganti namanya jadi string string teks sama dengan aku bunga ya. Aku bunga. Berarti di sini kan A ada 2. Berarti tapi K nggak ada 2. Berarti nanti yang muncul itu adalah harusnya K. Jadi kita clean package baru di situ ini oh no salah. Mengapa? Oh, sorry guys. Ini tidak ada tanda petiknya karena dia string kan. Berarti harus ada tanda petiknya. Dan benar K. K. Oke, jadi sisi akan saya bahas sebentar mengenai Big O-nya. Apa sih namanya? Ini menghitung Big O-nya. Tapi saya akan hitung yang studi kasusnya aja. Enggak semua aja lah. Jadi yang pertama, untuk fungsi yang ini.
Sebenarnya banyak. Jadi gimana? Jadi ini untuk kelas note ini karena dia nggak apa, cuman kayak gini aja, berarti ini ada O1, ini pun O1, gitulah. Berarti banyak lainnya. Dan kalau for sekali ON, kalau for 2 kali ON kuadrat. Gitulah maksudnya. Tapi ini di laporan ya. Jadi, itu sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.